Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Misnala Hussein bersama dengan anggota kelompok 1 kelas Teknik Informatika 2A akan mempresentasikan materi kuliah statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Andi Mustika Azimah. Sebelum dimulainya presentasi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, ada Alvin Hapsa Balubun, yang kedua Adrianus Ulukianan, yang ketiga Herdianto Rumbo, keempat Jumat Zoumena, yang kelima Maria Leslie Saknosiwi. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah statistika, pengertian statistika, statistik deskriptif, dan statistik inferensia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah statistika dan sejarah perkembangan statistika. Ya kawan-kawan, sebelum kita belajar tentang apa itu statistika, kita harus tahu dulu apa itu sejarah statistika. Di mana perkembangan statistika diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Menurut Spiegel, tahun 1961, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Kemudian, statistika telah digunakan oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan Kineveda pada masa sebelum Masehi. Kemudian, sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka atas perintah raja atau suatu negara, di mana ilmu statistika ini diterapkan dalam bentuk diterapkan untuk mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduknya, hewan peliharaan, hasil pertanian, dan modal. Ya, seperti itu kawan-kawan, sejarah statistika dan proses penerapannya yang masih belum terlalu berkembang. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan statistika. Jadi kawan-kawan, sejarah perkembangan statistika ini berawal dari Aristoteles pada masa Yunani kuno, di mana ilmu statistika telah digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Aristoteles menggunakan statistika untuk menjelaskan data tentang keadaan 150 negara. Dan pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Kemudian pada abad ke-17 Masehi, statistika diterapkan di Inggris sebagai aritmatika politik. Istilah statistika kemudian dikemukakan oleh matematikawan berkebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Eichholl atau Bapak Statistika tahun 1719 sampai 1772. Kemudian pada abad ke-18, istilah statistika dipopulerkan oleh Johann Saint Clair tahun 1791 sampai 1799 dalam bukunya yang berjudul Account of Scotland. Dan kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Karel Pearson, yang mana ia memperkenalkan metode regresi linear dan istilah defisi standar pada tahun 1894. Statistika indukatif berkembang pesat saat R.A. Weiser memperkenalkan metode maksimum Likelihood pada tahun 1922. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, metode eksplorasi dan data fotostrap mulai berkembang pada tahun 1970. Metode ini sebagai awal dari analisis data tanpa model peluang yang populer dengan data driven.
Seiring dengan perkembangan statistika induktif, statistik mulai diterapkan pada berbagai bidang seperti ekonomi, industri pertanian, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 perubahan yang muncul pada redaksi data, yaitu 1. Spesifikasi dari jenis populasi, yaitu bentuk matematis dari populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahui. 2. Sistimasi, yaitu pemulihan metode statistik untuk mengsistemasi parameter dari populasi. Yang ketiga, sabaran, yaitu sabaran statistik dari contoh atau sampel. Kemudian sebagai pemikir ulung tampan abad ke-20, pada era Fisher, seorang pemikir Rusia, Jerzy Neyman, tahun 1894 sampai 1981, juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Neyman bekerjasama dengan Egon Persson, anak Karl Persson, mengembangkan teori-teori untuk menguji hipotesis. Setelah satu teorinya yang terkenal adalah teorema Neyman-Persson tahun 1936. Selain itu, Neyman juga mengembangkan teori sampling survei pada tahun 1934. Pada abad ke-21, diperkirakan metode data mining akan banyak digunakan dalam bidang terapan. Perkembangan ini akan berpengaruh terhadap model pendidikan dan pengajaran statistika dewasa. Di Indonesia, penggunaan statistika dipelopori dengan dibukanya program pendidikan statistika di bawah naungan jurusan statistika IPB S1 sejak tahun 1967 dan S2 sejak tahun 1975. Introduction. Statistika memiliki kegunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat di berbagai bidang kehidupan. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu dari cabang matematika yang mempelajari cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data. Statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Berdasarkan tujuan, statistik tujuannya untuk mempermudah dalam interpretasikan sebuah data dan digunakan untuk tujuan tertentu. Statistika tujuannya untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Berdasarkan metode statistik, kumpulan data berupa bilangan ataupun non-bilangan yang sudah dikelola pada proses statistika. Statistika sebuah metode penelitian, survei, dan eksperimen. Berdasarkan contoh penerapan statistik pada kehidupan sehari-hari. Pertama, data kepemilikan kendaraan bermotor di suatu kawasan perkotaan. Kedua, data kependudukan dan perekonomian milik Badan Pusat Statistik atau BPS. Ketiga, data kependudukan suatu desa yang didapatkan melalui survei. Keempat, data belanja daerah dan anggaran pemerintah daerah milik Kementerian Keuangan atau DPJK. Contoh statistika pada kehidupan sehari-hari. Pertama, pengolahan data kependudukan kawasan tertentu untuk menentukan transisi demografi. Kedua, menemukan rata-rata serta standar deviasi dari nilai ujian mahasiswa di suatu universitas. Ketiga, menemukan median usia penduduk di suatu desa. Keempat, prediksi penduduk di masa depan dengan memanfaatkan proyeksi penduduk aritmatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan statistika. Dalam kehidupan yang modern sekarang ini, dengan ciri utama adalah globalisasi, statistika tidak diragukan lagi peranannya
dalam membantu memudahkan kehidupan manusia. Lebih jelasnya, peranan statistika antara lain terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan ilmiah dan kegiatan proses belajar mengajar, dan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, di mana statistika memiliki peran sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Contoh, angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dan tingkat pendapatan. Selanjutnya, dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah, statistika memiliki peranan sebagai penyedia data untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistika. Selanjutnya, dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, statistika banyak membantu dalam menganalisis soal-soal yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, perbandingan banyaknya mahasiswa perempuan dan laki-laki di program studi pencaksker tingkat 1, rata prestasi siswa matematika di kelas 5, dan besarnya indeks objektivitas sekolah Sakura dalam mengikuti ujian nasional bahasa Inggris. Selanjutnya, kegiatan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, statistika memiliki peranan sebagai sarana analisis dan interpretasi dari dalam kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari berbagai data tersebut. Fungsi statistika. Semakin pentingnya peranan statistik pada berbagai bidang dalam kehidupan modern, menimbulkan berbagai macam cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara ilmu tersebut dengan statistik atau penerapan statistik dalam ilmu tersebut. Cabang-cabang ilmu baru tersebut antara lain: 1. Ekonometrika merupakan gabungan antara ilmu ekonomi dengan statistik. 2. Sosiometri merupakan gabungan antara ilmu sosiologi dengan statistik. Dan 3. Psikometri merupakan gabungan antara ilmu psikologi dengan statistik. Statistik perlu diketahui dan dipelajari karena fungsi statistik sebagai alat bantu dalam hal-hal berikut ini. Menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Variabel atau peubah merupakan sesuatu yang nilainya bervariasi atau tidak tetap, seperti harga, produksi, hasil penjualan, umur, dan tinggi. Dengan menggunakan statistik, variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan hubungannya. Misalnya hubungan antara kebugaran jasmani dengan indeks prestasi mahasiswa, kecepatan lari 100 meter dengan prestasi lompat jauh, analisis korelasi dan regresi mampu memberikan jawaban yang terbaik. 2. Membuat rencana dan ramalan. Rencana dan ramalan merupakan dua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu, sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, rencana dan ramalan harus baik pula. Dengan statistik, rencana dan ramalan dapat dibuat sebaik mungkin. 3. Mengatasi berbagai perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu pengambilan keputusan tidak mungkin dapat diabaikan dan dihindarkan, supaya pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan.
Dengan statistik, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin. Sebagai contoh, ketua serikat pekerja ingin mengadakan perjanjian dengan pemimpin sebuah perusahaan agar upah real tidak mengalami perubahan dan buruh tidak dirugikan, maka ketua serikat pekerja perlu memperhatikan perkembangan indeks harga yang menyangkut perubahan seluruh harga barang untuk periode saat itu dari periode sebelumnya. Perhitungan angka indeks dapat memberikan jawabannya. 4. Membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang baik dan rasional amat diperlukan dalam menjaga kelancaran sebuah aktivitas kerja supaya kelestarian dari sebuah usaha dapat terjamin. Dengan statistik, keputusan yang baik dan rasional dapat dihasilkan. Sebagai contoh, seorang pelatih cabang olahraga atletik dihadapkan pada kondisi yang tidak menentu dari prestasi para atletnya. Pelatih harus dapat mengambil sikap atau tindakan tertentu, misalnya melihat grafik perkembangan atletnya, memotivasi para atlet untuk lebih giat, memperbaiki program latihan berdasarkan analisis kebutuhan prestasi, dan lain sebagainya yang terfokus pada analisis data. Teori keputusan dan uji hipotesis dapat membantu pelaksanaannya. Statistik mempunyai fungsi antara lain sebagai bank data untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Alat analisis merupakan suatu metode penganalisian data, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan perusahaan dalam perolehan keuntungan. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkaitan dengan pengumpulan pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Bentuknya ini biasanya berupa tabel, grafik, diagram, mode, dan lain sebagainya. Statistika deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Berikut adalah contoh dari diagram statistika deskriptif. A. Fungsi deskriptif. B. Tujuan statistika deskriptif. C. Jenis statistika deskriptif yang dibagi antara lain 1. Penyajian data, 2. Pemusatan data, 3. Penyebaran data. A. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif bisa mendeskripsikan data serta peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan penyelidikan. B. Tujuan deskriptif. Tujuan statistika deskriptif. Adapun tujuan statistika deskriptif adalah sebagai berikut: memudahkan proses analisis data guna penarikan kesimpulan, memberikan gambaran umum sebaran data, dan memberikan gambaran umum variabel di dalam penelitian. Berikutnya C. Jenis statistika deskriptif. Pertama, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan untuk menampilkan data mentah hasil penelitian agar lebih mudah dipahami berupa tabel dan diagram. 2. Pemusatan data. Pemusatan data adalah posisi kelompok data yang bisa mewakili keseluruhan data yang diperoleh pada suatu penelitian. Pemusatan data dapat dibagi menjadi 3, yaitu mean, modus, dan median. 3. Penyebaran data. Penyebaran data adalah besarnya penyimpangan antara sebaran data dan data pusatnya. Artinya, seberapa jauh perbedaan antara data pusat dan data lainnya. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi 3, yaitu simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Statistika inferensial.
Statistika inferensial berkaitan dengan prosesnya, yang memungkinkan pada kesimpulan umum guna diambil pada data yang sedang diproses. A. Fungsi inferensial. B. Tujuan inferensial. A. Fungsi inferensial. Selanjutnya, fungsi inferensial yang artinya digunakan untuk memprediksi dan mengendalikan seluruh populasi berdasarkan data, gejala, dan peristiwa. Fungsi ini dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Manfaatnya cukup banyak. Kamu bisa menggunakan untuk melakukan estimasi nilai populasi. Apalagi formulanya sangat rapi dan terstruktur. Selain itu, estimator yang diberikan berdasarkan uji matematis yang bisa dipercaya dan tidak bias. B. Tujuan inferensial. Singkatnya, data yang diolah kemudian berubah menjadi bentuk diagram atau grafik tentu saja bukan hal yang sia-sia. Hal ini justru memiliki tujuan yang cukup penting, yaitu sebagai berikut. Membuat sebuah penjelasan deskriptif mengenai populasi tertentu untuk melakukan analisis data sehingga kita mengetahui nilai dari suatu hal, mengambil estimasi dari data dan menjadikannya landasan untuk mengambil keputusan, untuk memperoleh gambaran masalah dari sebuah populasi. Macam-macam metode statistik inferensial. Ada dua, yaitu estimasi parameter dan dua, pengujian hipotesis. Metode yang pertama adalah estimasi parameter. Metode ini menggunakan median, mean, dan mode serta deviasi standar pada suatu populasi yang menggunakan dasar perhitungan dari sampel. Estimasi parameter bisa dilakukan dengan membuat interval kepercayaan, di mana merupakan rentang nilai pada populasi yang sebenarnya cenderung menurun. Yang kedua, pengujian hipotesis. Metode selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu pengujian hipotesis atau yang dikenal dengan pengujian signifikan. Kerap kali hal tersebut melibatkan penentuan apa perbedaan rata-rata pada dua sampel signifikan. Pengujian hipotesis seringkali diterapkan pada perusahaan farmasi yang ingin mengetahui tentang reaksi obat baru dalam memerangi virus atau gejala tertentu. Apakah lebih efektif menggunakannya atau lebih baik tidak menggunakannya sama sekali? Alasan menggunakan statistik inferensial. Dalam menerapkan sesuatu tentu saja dilandasi dengan alasan mengapa hal tersebut dilakukan, bukan? Hal tersebut juga berlaku pada statistik inferensial. Adapun beberapa alasan diterapkannya statistik inferensial antara lain banyaknya jurnal tingkat atas yang tidak akan menerbitkan artikel jika tidak menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial membuka peluang untuk menggeneralisasi temuan ke dalam populasi dengan lingkup yang lebih luas. Statistik inferensial bisa menentukan apa yang akan cenderung terjadi di dalam program, tidak hanya apa yang dapat terjadi saja. Statistik inferensial bisa menilai dampak yang relatif terjadi pada program dengan membantu menilai seberapa kuat hubungan antar variabel kasual atau independen dan variabel efek atau dependen. Statistik inferensial mengambil sampel acak dari sebuah populasi, sehingga metode ini hanya dapat dilakukan oleh ahli yang memiliki daftar lengkap setiap anggota populasi. Ahli statistik akan menentukan ukuran sampel cukup besar dengan menggunakan rumus tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Statistik inferensial bisa membantu menentukan seberapa kuat hubungan yang terjadi dalam sampel. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. もしも世界